Halo guys, selamat datang di vlog. Ini adalah vlog pertama saya ataupun cerita saya di sini di video ini. Terima kasih kalian telah udah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe. Di sini aku mau sharing sama kalian tentang pengalaman saya, yang dimana saya kena yang namanya bisa dibilang itu penyakit anosmia, yang dimana kita bisa mengalaminya itu tidak bisa hmm, tidak bisa merasakan ataupun mencium bau sama sekali. Nah, jadi guys, aku mau cerita pada tanggal pada tanggal 6 Februari kemarin saya berangkat dari Medan ke Jakarta. Itu pada pukul jam 3 sore penerbangannya, dan saya sudah melakukan semua swab. Semuanya hasilnya negatif dan layak untuk pergi dengan menggunakan maskapai penerbangan pada saat itu. Jadi setelah melewati bandara, kita sampai di bandara di Suta. Oh, kita kan di sana harus registrasi lagi bahwasannya kita memang benar-benar sehat gitu. Nanti mungkin aku akan jelasin di vlog berikutnya. Nah, tiba-tiba saya nyampe Jakarta. 2 hari setelah Jakarta saya demam. Pengalaman yang pertama kali saya demam, tapi demamnya bukan demam yang gimana, yang menggigil ataupun suhu badannya tinggi kayak gitu. Saya demam biasa, terus aku pilek bersin. Pileknya, kalau nggak salah siang pada waktu itu pas saya lagi istirahat. Namanya capek ya kan, belum pulih gitu. Jadi setelah itu saya minum obat yang ada di warung. Jadi saya minum, setelah itu sembuh. Tiba-tiba pada malam harinya, dengan saya belum bisa sadar ataupun mungkin karena kecapean gitu kan, saya nggak ada pemikiran, loh, kok saya nggak bisa mencium apa-apa, kok saya nggak bisa merasa apa-apa sama sekali. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Jadi karena saya makan, terus teman saya ngasih makan gitu kan. Ya udah, makanan kok rasanya nggak enak ya, beli di mana sih makanannya, kok nggak ada rasanya, niat jualan nggak sih, sempat kayak gitu kan guys. Pokoknya nggak ada rasa apa-apa makanannya, tapi saya belum sadar gitu. Saya nggak ada, karena saya memang sering demam, karena saya kan daya tahan tubuhnya juga rendah gitu kan. Tensi saya juga kadang 90 gitu, karena saya orangnya anemia gitu kan guys. Terus saya komplain dong, makanannya kok nggak enak. Itu yang jualan nasi niat jualan nggak sih gitu kan. Jadi pas udah kayak gitu, enak kok. Sementara saya nggak sadar bahwasanya yang salah itu bukan di makanannya, tapi sama saya. Karena saya nggak pernah, ibaratnya mau sakit apapun, saya nggak pernah kayak nggak merasakan apa-apa. Paling kalau kita misalnya sakit atau apa gitu kan, paling perasaan kita makanannya itu pahit gitu kan, nggak selera gitu. Ini kita selera makan, cuman nggak ada rasanya, ngerti nggak sih guys? Oh, perut kita memang minta makan, nggak ada muntah, nggak ada apa, nggak ada ini gitu kan. Pasti kita mau makan, cuman kok nggak ada rasanya gitu. Di situ aku belum ngeh di situ kan, bahwasanya saya mengalami penyakit ini, bermasalah di bagian hidung saya, sama perasa saya, lidah saya gitu. Nah, pas sudah kayak gitu, besoknya saya baru sadar. Saya masuk ke kamar, kok nggak ada kecium apa apa. Terus saya mandi, terus saya pakai pakai parfum, sampai sampai parfum saya mau habis, saya semprotin kan, kok nggak ada wanginya. Kebetulan parfum saya itu baru saya beli sampai habis setengah, kok nggak ada wanginya. Apa ini memang udah kadaluarsa apa gimana gitu kan, pemikiran saya pada waktu itu. Belum sadar juga. Nah, udah hari-hari berikutnya baru aku sadar, terus aku searching, terus aku buat di IG story aku kemarin. Halo, kalau memang kayak gitu nggak ada bisa merasakan apa-apa, penciuman nggak ada sama sekali. Memang bener-bener nggak ada penciuman sama sekali, memang real.
Jadi kita itu kayak ya udah cuma bernapas doang gitu loh, nggak ada mencium apa-apa gitu. Jadi semua makanannya itu nggak ada rasa, tapi mau nggak mau harus dimakan untuk ibaratnya mencegah perut kita ini jangan sampai kosong gitu kan guys. Jadi udah searching pada waktu itu, searching ini apa, terus aku konsultasi juga sama teman yang merasakan. Dan dan memang pada saat itu aku itu feelingnya, nggak mungkin deh aku kena covid, nggak mungkin deh, orang juga aku negatif kok, masa iya. Aku lolos dari bandara tiba di Jakarta aku langsung kena covid, nggak mungkin dong. Kalau misalnya pun ibaratnya ada gejala ke situ, pasti pasti kayak seperti kita tahu ya, kalau gejala covid itu kan hmm, dia demam, meriang, dan suhu tubuhnya itu nggak normal gitu, pasti naik turun demamnya atau muntah-muntah macam-macam. Kalau ini memang kita cuma nggak bisa merasakan dan mencium apa-apa gitu guys. Nah, setelah itu dikonsul sama teman saya, pada waktu itu masih takut untuk ke klinik atau apa. Ah, yang pasti kita pemikirannya yang baik-baik aja, nggak mungkin covid gitu ya kan. Nah, jadi selama aku hampir 2 minggu itu nggak bisa mencium apa-apa sama sekali, memang rasanya gimana ya, kayak mau nangis gitu, kayak sedih kok nggak bisa merasakan apa-apa. Makanannya gimana, itu makanannya basi masih bagus apa enggak kita nggak tahu gitu kan. Jadi kalau mau makan apa-apa gitu kan, oh misalnya ada makanan nih, ini masih bagus enggak, ini rasanya gimana enggak, tanya sama teman gitu kan. Jadi kita nggak tahu makanan itu layak makan apa enggak, kita cuma bisa lihat wujudnya doang. Masalah dia bau ini, masalah pedas atau apa gitu kita nggak tahu, yang penting makan aja. Nah, pada saat itu udah ini kan, eh, kalau memang nggak bisa sembuh selama 14 hari ya mau nggak mau harus swab gitu kan teman-teman. Tapi pada saat itu memang aku memang yang pertama itu dinaikin dulu imunnya gitu, ibaratnya kita ngantisipasi aja. Jadi selama yang aku nggak bisa mencium apa-apa itu, saya minum vitamin, saya minum minum yang banyak vitamin C, yang kayak banyak makan buah juga, yang pasti banyak makan buah juga, terus selalu pakai masker, kita ngantisipasi juga, dan nggak keluar rumah gitu, boleh keluar tapi harus pakai masker kayak gitu. Nah, udah gitu aku searching dong di Google, oh, penyebabnya apa. Nah, aku keingat, oh aku memang pada waktu itu lagi ada demam, tapi demamnya cuma 2 jam apa 3 jam lah, pilek doang gitu. Nah, pada saat itu aku searching obat untuk penyakit anosmia, yang disebut anosmia, yang dimana dia kita mengalami itu mungkin peradangan di bagian ini. Dan aku searching di Google, dan aku juga misalnya, oh, hati-hati juga, mana tahu covid gitu kan. Banyak seperti saya bilang tadi, minum minum vitamin dan makan banyak buah gitu. Yang penting kita harus banyak menaikkan imun kita juga gitu. Nah, setelah itu aku searching di Google, aku dapat dapat nama obatnya. Nah, setelah itu aku pergi ke klinik dan aku beli obat yang ada di situ dengan modal itu doang guys, nggak kayak ada periksa khusus ke dokter atau enggak gitu kan. Soalnya itu juga kan bervariasi, ada misalnya yang penciumannya kadang ada juga yang kena, ada yang sampai 2 bulan sampai lama, tergantung guys. Jadi yang pasti kita harus naikkan imun kita juga. Nah, untuk obatnya sendiri, kita untuk obatnya itu, kalau aku sendiri yang beli obatnya itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam, yang pasti ada antibody, dan untuk 2 lagi mungkin saya akan taruh di deskripsi obatnya, bisa kalian cari di apotek, tinggal bilangkan namanya aja. Tapi selama kita ini, kita harus juga mengkonsumsi banyak buah dan sayur, dan pastinya kita harus taruh minyak kayu putih, kita minum madu kalau bisa. Kalau ibaratnya fungsi untuk kayu putihnya itu untuk merangsang pernapasan kita gitu, kita bisa mencium. Dan paling bersyukurnya sekarang, pada kemarin tanggal pas aku ulang tahun 17 Februari kemarin itu, aku di situ udah bisa mencium, meskipun
nggak terlalu ini ya harus paling dideketin banget, tapi udah bisa merangsang gitu. Itu wangi apa, kebetulan aku waktu ulang tahun itu aku kan diceplokin telur telur itu kan amis kan guys. Jadi untuk bajunya kan aku nggak langsung cuci, terus aku pergi keluar, tiba-tiba aku masuk ke kamar aku lagi, tiba-tiba bau amis gitu. Tapi kalau kalau kayak kita cium cium beneran gitu kan, dia nggak langsung kecium itu bau telur gitu. Jadi sekilas aja gitu, kadang dia oh aromanya bisa kita cium kayak gitu guys. Dan sekarang juga di tanggal 19 Februari udah bisa mencium parfum guys, cuman harus dideketin juga. Cuman kalau untuk makanan udah enak lah makannya. Jadi mungkin kalian yang masih berjuang melawan penyakit ini, anosmia ini nggak berbahaya banget ya menurut aku. Tak, cuman kita sedikit khawatir aja karena kan sekarang kan masa pandemi. Jadi apa-apa itu kan kita harus, misalnya kalau apapun bisa-bisa jadi nanti dikatain kayak mungkin ini gejala covid atau apa. Sebelum ada covid juga ini udah sering terjadi guys. Dari penjelasan yang aku baca ya, jadi yang penting nggak usah panik, tetap tetap naikkan imun kita, jaga kesehatan, banyak banyak minum air putih, banyak minum vitamin. Vitamin C yang paling utama. Oh ya udah itu aja sih kalau untuk obat yang dua tadi, sembari kita minum gitu guys. Jadi semoga bermanfaat ya guys. See you.